Berita Sumsel 24 jam hari ini. Rumah Batik Serasan saat ini terus berusaha untuk tetap bertahan selama pandemi COVID-19. Meski sudah melakukan berbagai promosi, rumah batik ini tetap membutuhkan dukungan pemerintah agar tetap berjalan. Meski masa-masa pandemi COVID-19, masih ada usaha kecil menengah yang berusaha bertahan dan tetap berproduksi, meskipun mengalami penurunan pendapatan, salah satunya Rumah Batik Serasan. Rumah produksi sekaligus galeri yang berdiri sejak Agustus 2020 ini terus mempromosikan produknya melalui media sosial, serta rekomendasi dari pelanggan kepada koleganya. Meski demikian, rumah batik ini tetap membutuhkan dukungan pemerintah dan perusahaan swasta agar rumah produksi ini tetap berlangsung. Pemilik rumah batik Serasan, Toto Adi Hermanto, mengaku penjualan mereka saat ini menurun hingga 20%. Namun hal ini tidak menjadikan batik gerbang Serasan untuk menurunkan tempo produksi mereka. Selain memproduksi kain batik yang berbentuk meteran sebagai bahan, mereka juga memproduksi berbagai produk berbahan dasar batik khas mereka seperti kemeja, gamis, taplak meja, sarung bantal, dan bentuk fashion lainnya dengan kekhasan pola yang mereka miliki seperti pola meraje, tunggu tubing, kopi, padi, dan tengkinang. Untuk itulah pihaknya berharap pemerintah daerah ikut membantu produksi mereka dengan cara mewajibkan pegawai menggunakan batik lokal pada hari tertentu, sehingga pendapatan dan jumlah produksi semakin meningkat. Ya, kalau penjualan kita sih emang saat ini grafiknya lebih menurun ya, agak menurun ya dibandingkan sebelumnya gitu. Karena kemarin di awal-awal masih pertama kali buka di Januari, Februari, Maret itu cukup lumayan tinggi. Apalagi sekarang ini kan salah satu faktor penurunan ini kan dikarenakan kegiatan pemerintah juga turun. Karena target dan pasar kita saat ini baru ke pemerintahan atau dinas-dinas instansi seperti itu. Untuk tahapan promosi sendiri kami melalui media sosial yang jelas ya. Kita melalui Instagram, melalui Facebook, dan juga kita lebih banyak ke pendekatan personal. Dan kita juga mengandalkan dari referensi dari customer-customer yang sudah pernah membeli produk-produk kita seperti itu. Reporter dan juru kamera Ahmad Puadi, palpres.com. Pemirsa, seluruh warga Korem Garuda Dempo menyambut kedatangan Brigjen TNI Muhammad Naudi Nurdika Jumat kemarin. Tradisi penyambutan ini digelar setelah Brigjen Naudi resmi menjabat Komandan Korem 044 Garuda Dempo. Kedatangan Brigjen TNI Muhammad Naudi Nurdika disambut dengan tradisi penyambutan warga Korem 044 Garuda Dempo Jumat kemarin. Kedatangan Komandan Korem 044 Garuda Dempo yang menggantikan Brigjen Jauhari Agus Suraji diawali dengan pengalungan bunga dan diakhiri penciuman dua Jakorem Chandra Sengkala, Eka Santoso Astaning Nagara. PJS Kapengrem 044 Gapo, Kapten Infantri Mulyadi mengatakan dua Jakorem merupakan lambang satuan. Adapun maknanya dalam melaksanakan tugas yang dibebankan oleh TNI AD, khususnya bidang teritorial, senantiasa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi Pancasila dengan pedoman hidup Sabta Marga dan Sumpah Prajurit, berteguh hati dan mengamalkan baktinya dalam membina wilayah untuk ditertibkan menjadi ruang, alat, dan kondisi juang yang tangguh. Sementara itu, Brigjen TNI Jauhari Agus Suraji mengaku banyak kesan selama bertugas sebagai Danrem 044 Gapo. Saat masuk di Korem Gapo, diakui Jenderal Bintang 1 ini bertepatan dengan pandemi COVID-19. Namun saat ini dia bersyukur karena kasus COVID-19 terus menurun. Gitu. Banyak sekali yang terkesan di kami. Saya kebetulan bertugas di Korem Gapo ini selama 1 tahun 5 bulan 16 hari. Sehingga banyak suka dukanya. Jadi mulai masuk ke sini awal pandemi, berakhir alhamdulillah lonjakannya yang kena COVID sudah agak landai gitu. Alhamdulillah bersyukur. Yang kedua, kita juga
Alhamdulillah juga puji syukur Karhutla selama saya berada di Sumatera Selatan tidak ada hal-hal yang signifikan. Dalam kesempatan yang sama, Danrem 044 Garuda Dempo Brigjen TNI Muhammad Naudi Nurdika mengaku akan melakukan beberapa langkah strategis, di antaranya percepatan vaksinasi dan pencegahan karhutlah di Sumatera Selatan. Apa-apa yang sudah berjalan baik yang dilaksanakan oleh pejabat lama tentunya saya akan lanjutkan, dan program-program prioritas yang ingin saya capai adalah yang pertama yang disampaikan tadi oleh Danrem lama atau Pak Johari. Yang pertama adalah kita membantu program pemerintah maupun pemerintah daerah dalam percepatan vaksinasi. Pencapaian vaksinasi di Sumsel ini masih belum optimal. Saya pikir ini juga merupakan prioritas yang sangat kita upayakan. Kemudian meskipun kondisi saat ini karhutlah agak menurun, tetap ini menjadi prioritas utama juga bagi kami ke depan. Kita akan terus menggalang atau mensinergikan komponen yang terkait dari seluruh komponen terkait, sehingga karhutlah di daerah kita ini akan terus menurun dan tidak berdampak kepada ekonomi dan sebagainya. Reporter dan juru kamera Sri Depi, palpres.com. Toyota Astra Finance mulai mengenalkan aplikasi Flex. Aplikasi ini untuk melihat total dan sisa kredit, termasuk booking nomor antrian saat akan mengambil BPKB. Toyota Astra Finance saat ini memiliki aplikasi Flex. Dengan aplikasi ini memudahkan konsumen untuk melihat total dan sisa kredit serta beberapa kemudahan lainnya. Kepala Cabang Toyota Astra Finance, Apik Fahri, mengatakan penggunaan aplikasi Flex untuk memudahkan konsumen saat bertransaksi di Toyota Astra Finance. Ada beberapa keunggulan dalam aplikasi ini, seperti konsumen bisa melihat total dan sisa kredit, booking nomor antrian ketika akan mengambil BPKB, dan jika ingin melakukan pelunasan, konsumen bisa melihat langsung di aplikasi tersebut. Selain itu, Toyota Astra Finance juga memberikan penawaran menarik kepada para pelanggannya. Dalam rangka hari ulang tahun TAP, Oktober ini Toyota Astra Finance memberikan paket bunga dengan 0%. Selain itu, TAP juga memberikan penawaran S-Deal Paket. Program ini khusus untuk karyawan tetap baik BUMN, BUMD, ASN atau karyawan swasta dengan tenor selama 6 tahun dan sistem angsuran floating. Program ini berlaku sejak pertengahan September hingga akhir Oktober dan diharapkan mampu mendongkrak pembiayaan. Untuk bulan ini, berhubung ada ulang tahunnya TAP, jadi kita keluarkan beberapa paket yang menarik buat customer. Pertama, kita ada paket Easy Deal. Paket Easy Deal ini khusus untuk customer yang pekerjaannya sebagai karyawan tetap, bisa PNS, bisa karyawan swasta, yang penting dia karyawan tetap. Untuk tenornya dia bisa tenor sampai dengan 6 tahun. Gitu. Unitnya itu bisa unit Yaris, kemudian Vios, Race, sama Ras. Tenor selama 6 tahun, kemudian nanti angsurannya berjenjang. Tahun pertama, tahun kedua angsurannya ringan. Nanti tahun ketiga, tahun keempat naik sedikit angsurannya. Tahun kelima, tahun keenam naik sedikit angsurannya. Jadi dengan tenor 6 tahun, otomatis angsurannya akan lebih murah. Gitu, khusus untuk karyawan tetap. Kemudian yang kedua, kita ada paket yang namanya itu paket special rate. Artinya paket ini untuk semua passenger, rate-nya itu ada 0% untuk tenor 6 bulan. Kemudian juga ada paket yang angsurannya ringan. Gitu, itu 2 paket untuk di HUTAP kali ini. Kemudian di bulan ini kita keluarin aplikasi namanya aplikasi Flex. Aplikasi Flex ini khusus untuk customernya TAP. Pertama, dia bisa booking BPKB, kemudian dia bisa ngitung simulasi kredit. Kemudian kalau customer TAP ini dia punya referensi untuk customer baru, dia bisa dapat reward juga di sana. Reporter dan juru kamera Ella Sulistiana, palpres.com. Unit Pelaksana Teknis Badan Samsat Prabu Muli menggelar gebiar pajak berkilau emas. Dalam program ini, Samsat memberikan tabungan emas kepada 1.000 orang yang membayar pajak pertama. Berbagai inovasi terus dilakukan UPTB Samsat Prabu Muli untuk menarik wajib pajak agar melakukan pembayaran pajak kendaraan sesuai ketentuannya. Setelah sebelumnya meluncurkan program Samsat Corner, kini Samsat Kota Prabu Muli menggelar gebiar pajak berkilau emas. Kepala UPTB Samsat Kota Prabu Muli, Ariswan Naronim, mengatakan, pada program ini wajib pajak akan mendapatkan buku tabungan emas dari Penggadaian
dengan syarat 1.000 orang bayar pajak pertama tanpa kuasa akan diberikan rekening emas dengan saldo awal Rp60.000. Selain itu, UPTB Samsat Prabu Mulih mengadakan kegiatan rutin donor darah bagi wajib pajak. Donor darah dilaksanakan pekan pertama setiap bulannya. Kami beritahukan khususnya pada warga masyarakat Kota Prabu Mulih, di program Oktober Ceria ini kami bekerja sama dengan PT Pegadaian Area Palembang. Itu bagi seluruh wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotornya di Samsat Prabu Mulih, kami berikan secara gratis tabungan emas yang bekerja sama dengan Pegadaian, yang mana saldonya kurang lebih senilai Rp60.000. Jadi bagi 1.000 wajib pajak pertama yang datang dan membayar pajak di pajak kendaraan bermotornya di Samsat Prabu Mulih, kami berikan gratis tabungan emas dari PT Pegadaian. Itu tujuannya untuk apa? Tujuannya yang pertama kami membantu masyarakat yang terkena pandemi ini, dan yang kedua ucapan terima kasih kami dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada masyarakat Kota Prabu Mulih yang sudah taat membayar pajak kendaraan bermotor. Reporter dan juru kamera Andre, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Meski masih berusia 18 tahun, aksi pencurian motor yang dilakukan MA cukup berbahaya. Selama beraksi, MA sudah mencuri 24 motor di wilayah Palembang dan Banyuasin. Aksi MA harus terhenti saat anggota Polsek Pelaju berhasil meringkusnya di Jalan Selatan, Kelurahan Sungai Rebo, Kamis kemarin. Anak baru gede ini terpaksa ditembak petugas karena melawan. Kapolsek Pelaju Ibtu Novel Siswandi Kurniawan mengatakan pelaku sudah melakukan aksi kejahatan selama 24 kali. Tercatat tersangka melakukan pencurian motor di wilayah Pelaju sebanyak 8 kali, 1 kali di Jakabaring dan 15 kali di wilayah Rambutan, Banyuasin. Dirinya menjelaskan bahwa dalam aksinya pelaku dibantu rekannya yang sekarang sudah diamankan oleh anggota Polsek Rambutan. Kedua tersangka bertugas secara bergantian dengan modal kunci letter T. Jadi kami jajaran Reskrim Polsek Pelaju berhasil mengungkap pencurian curanmor. Jadi kemarin setelah mendapat laporan polisi, anggota langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap 1 orang pelaku. Berapa kali sudah melancarkan aksinya pelaku ini, Pak? Kalau menurut keterangan dari pelaku, untuk di wilayah kami Pelaju itu sudah 8 kali TKP, 1 kali di Jakabaring dan 15 kali di Rambutan. Sementara itu pelaku MA mengaku jika dia bersama temannya tersebut berperan sebagai eksekutor dan mengawasi orang. Uang hasil penjualan motor curian tersebut diakuinya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Saya Sri Depi, sampai jumpa.